Kalau kita nggak pernah rewel ke anak, rasain nanti di saat kita sudah tua kita akan dicapekkan dengan anak. Yang capek dengan anak ketika masa kecilnya, nak sholat, nak ngaji, nak sekolah, nak puasa, nak baca Quran, nak zikir. Rewel orang tuanya. Lihat, di saat sudah tua, dia akan dimuliakan oleh anaknya. Ibu saya capek didik saya, Pak Bu. Saya termasuk anak yang bandel luar biasa. Hidayat ngaji, kalau nggak ngaji dimarahin. Suatu ketika saya sering main layangan. Layangan, Pak Bu. Pulang-pulang pas mau ada, dicari, Hidayat, wah panggilan itu. Oh sapu deh kan. Akhirnya nangis karena dijewer. Saya agak gemes, marah gitu kan. Ya udah sembunyi di balik pintu. Anak nggak pengen ngaji, capek, berhari-hari main. Ketahuan di pintu, dijewer ngaji, cepet ngaji. Ngaji akhirnya dalam keadaan nangis. Ngaji. Zaman akhirnya nama anak ngaji, cerik, gara-gara suruh ngaji, cerik, bisa tuh tong, bobo. Zaman sekarang apa Bu? Dulu ibu saya rewonya luar biasa, maghrib itu nggak boleh ada di rumah, TV dimatikan, suruh ngaji sana. Bahkan lebih indah lagi ketika saya sudah ada sedikit dewasa, saya suruh adzan setiap 5 waktu. Ya, adzan. Akhirnya saya adzan, suaranya dibagus-bagusin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, banyak yang sholat. Akhirnya banyak tetangga-tetangga yang ngomong, ibu, Masya Allah, anak ibu beriman, pinter-pinternya soleh-soleh. Abdi sering ningali, sholat berjamaah, ada anak ibu yang adzan anak ibu, luar biasa. Senang ibu saya. Kan gitu. Ya. Dan ketika ibu saya sudah tua, sudah sepuh, yang ngurus adalah anaknya. Ibu saya sudah nggak bisa sanggup lagi untuk berdiri, Pak Bu. Cebok juga harus cebokin, mandi harus dimandiin. Yang ngurus siapa? Anaknya. Saya lebih mengenaskan kalau ada orang tua meninggal nggak ketahuan. Kemarin ada informasi datang ke saya, Ustaz, ada yang meninggal, terus nggak ketahuan. Sampai keras itu jasadnya, katanya Ustaz. Udah keras jasadnya. Udah berapa jam gak ketahuan sama anaknya kemana. Ada yang sibuk di sana, sibuk di sini. Itu si bapak sendirian aja di rumah. Gak tahu sibuk gak, si bapak saya gak tahu, gak tanya. Udah sepuh banget, udah tua. Waktu sebelum Jumat katanya masih hidup. Cuman gak tahu ketahuan pas jam berapa. Udah keras, ya Allah. Tanya anaknya kemana, gak ada Ustaz. Ditelepon gak diangkat katanya. Maukah kita sebagai orang tua meninggal gak ketahuan, Pak Bu? Jangan, Masya Allah, sampai ingat ke ibu saya. Ya Allah, untung gak terjadi pada ibu saya. Ibu saya waktu meninggal dikelilingin sama anak, baca Yasin, baca Ratibul Haddad. Ibu sudah gak bisa gerak lagi, Pak Bu. Dicubit juga gak gerak-gerak. Cuma napas masih ada. Udah koma kayak, ya Allah, gimana? Alhamdulillah cucu hadir semua, anak hadir semua, baca Yasin, baca tahlil. Kemudian saya menyampaikan sebuah nasihat kepada keluarga saya, adik kakak saya, termasuk abang-abang saya. Kemudian saya bilang ke kakak saya, ayo minta maaf kepada ibu mumpung masih ada. Ketika saya baca Yasin, baca Ratibul Haddad, saya ngomong, ya Allah, bukakan mata ibu saya, walaupun sebentar saya rindu. Saya pengen melihat ibu saya terbuka matanya, karena udah berapa hari mata gak terbuka terus. Kencing aja harus pakai selang. Pengen, akhirnya setelah saya baca Ratibul Haddad, baca Yasin, selesai nasihat, tiba-tiba ibu terbuka matanya sebentar. Saya itu langsung Allah ambil nyawanya. Ya Allah. Langsung teriak, gitu kan. Yang lain mungkin karena saking kagetnya, mimi. Wah. Satu orang yang bimbing, la ilaha illallah, Allah. Saya menyaksikan ketika itu, ya Allah. Alhamdulillah, ibu saya bisa disaksikan oleh anak-anaknya. Tapi kenapa zaman sekarang ibu bapak gak ketahuan meninggalnya berjam-jam, anaknya gak tahu kemana. Dibesarin sama ibu bapaknya, disekolahin sama ibu bapaknya, dimandiin waktu kecil, ya Allah, dicebokin, orang tua gak pernah marah. Sampai dia bisa kerja, sukses karena orang tuanya. Tapi kenapa setelah sukses, boro-boro kesuksesannya bisa dirasakan untuk orang tuanya. Orang tuanya meninggal sampai gak ketahuan.